Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Juri Lomba Maksi Plus JSIT Jawa Tengah yang arif lagi bijaksana, Bapak, Ibu, Saudara, seiman, seagama, sebangsa, setanah air yang berbahagia dan saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa menjalin ukhuwah dan berkasih sayang. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada hari Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliaulah Nabi yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umat beliau hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Dewan Juri dan saudaraku rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki pada era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin canggih, memberikan kesempatan yang terbuka bagi kita untuk mengakses dengan super cepat berbagai informasi di internet dan media sosial. Interaksi sosial di dunia maya sudah semakin bebas dan semakin sulit untuk dibatasi. Beberapa tahun lalu, Microsoft merilis Digital Civility Index untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet di dunia. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2020 dan dirilis Februari 2021 pada 16.000 responden ini memberikan laporan yang hasilnya mengejutkan kita, saudara. Rupanya Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Netizen kita ternyata memiliki tingkat kesopanan yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan untuk wilayah Asia Tenggara pun netizen Indonesia dinilai yang paling rendah tingkat kesopanannya. Astagfirullahaladzim. Disebutkan dalam laporan ini bahwa terdapat dua hal pokok yang menjadikan kita dianggap tidak sopan atau tidak beradab. Pertama, karena media sosial kita masih banyak menampilkan hoax atau penipuan. Kedua, karena media sosial kita masih banyak dijumpainya ujaran-ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang dimaksudkan ialah penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan menyebarkan berita bohong. Lalu, bagaimanakah kita agar bijak dalam bermedia sosial menurut pandangan Islam? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah yang bertema bijak bermedia sosial menurut Al-Quran, dengan landasan Quran Surah Al-Isra ayat 53 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Belajar dari ayat tersebut, jangan sampai kita sesama umat Islam saling menebar ujaran kebencian.
Karena kita sama umat Islam harus saling menguatkan satu sama lain. Bagaikan unsur-unsur bangunan yang saling menguatkan untuk membangun peradaban umat Islam yang solid, kokoh, dan tidak mudah diprovokasi dari pihak manapun. Dan janganlah kita saling memberi julukan yang buruk hingga membuat marah orang yang dijuluki tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5559 yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Saudaraku rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari khutbah saya, perkembangan media sosial yang sangat pesat dan seiring dengan arus globalisasi yang terus melonjak, menjadikan kebutuhan akan media sosial di masyarakat menjadi semakin bertambah. Media sosial pun menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling menjalin hubungan sosial kemanusiaan. Hal tersebut tidak jarang terjadi pergesekan antar masyarakat. Maka saudara, bijak bermedia sosial merupakan hal yang selaras dengan aturan agama Islam. Dan prinsip yang harus kita miliki agar bijak dalam bermedia sosial adalah beriman kepada Allah, berdiam ketika marah, berbicara hal yang baik, mengedepankan kedamaian, dan bersikap moderat. Dewan juri dan saudaraku yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan keliling Kalimantan, pergi ke pasar beli bakwan, mari bijak bermedia sosial kawan, agar hidup damai, rukun dan nyaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.